Oke, mari kita bedah sebuah kritik yang tajam banget tentang sistem pendidikan kita sekarang. Sekaligus sebuah usulan jalan keluar yang akarnya justru dari kearifan masa lalu. Nah, pembahasannya dibuka dengan kalimat yang langsung menohok ini. Jadi masalah utamanya itu bukan soal kurangnya pengetahuan, tapi soal kegagalan kita dalam membentuk manusia seutuhnya. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya salah? Dan kok bisa kita sampai ada di titik ini? Menurutnya, kegagalan ini tuh udah sistemik, udah kayak mesin yang semua komponennya bermasalah. Guru kejebak sama urusan administrasi, orang tua kadang lepas tangan, atau malah sebaliknya, terlalu intervensi. Pemerintah juga, gonta-ganti kurikulum terus, bikin gak stabil. Jadinya, ya semua berkontribusi ke sistem yang salah arah ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lihat gimana sistem yang kayak gini ternyata menciptakan semacam kemiskinan baru. Dan ini bukan soal uang loh. Dia bahkan menciptakan istilah khusus untuk ini, miskin proses manual. Ini buat ngegambarin generasi yang udah kehilangan koneksi sama usaha dan waktu. Coba deh bayangin, dari bangun tidur pakai alarm, sampai pakai sepatu yang nggak perlu diikat, semuanya serba instan, serba cepat. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget antara dua pola asuh ini. Satu generasi yang terbiasa dengan proses manual, mereka jadi lebih sabar, lebih telaten. Sementara generasi yang serba digital malah menghadapi tantangan kesehatan mental yang serius. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas banget konsekuensi beratnya. Lihat deh, tingkat ketidaksabaran, frustrasi, sampai depresi, semuanya naik. Ini secara nggak langsung menghubungkan antara kemudahan digital dengan krisis kesehatan mental yang makin menjadi-jadi. Tapi, di tengah krisis ini, dia nggak cuma mendiagnosis masalahnya aja. Dia juga menawarkan sebuah solusi yang kuat, yang digali dari budaya Sunda. Filosofi ini namanya Pancawaluya. Ini jadi inti dari solusi yang dia tawarkan. Dan ini bukan sekedar daftar biasa ya, tapi ini seperti sebuah tangga yang harus kita naiki satu persatu berurutan. Jadi poin yang paling krusial itu urutannya. Seseorang itu harus sehat dulu, baru jadi orang baik. Setelah itu, baru jadi orang benar dan jujur. Baru setelah itu pintar. Karena ya nggak ada artinya kan jadi profesor kalau misalnya kena stroke. Dia ngasih peringatan keras. Masyarakat kita sekarang ini seolah-olah membalik piramida ini. Yang dikejar pintar dulu. Akibatnya, kita bisa menciptakan orang-orang cerdas yang justru bisa menyebabkan kerusakan besar karena mereka nggak punya integritas. Terus gimana caranya biar filosofi ini bisa kita terapkan secara praktis? Jawabannya sebenarnya ada di cara kita menghargai perjalanannya, bukan cuma tujuannya. Cuma satu gagasan ini, tapi ini kunci dari segalanya. Kunci untuk mengajarkan kesabaran, nilai, dan rasa hormat. Kalau kita nggak pernah merasakan perjuangannya, kita nggak akan pernah bisa menghargai hasilnya. Contohnya sederhana banget tapi dampaknya luar biasa. Ajak anak menanam 1 biji cabai. Dari situ dia belajar sabar, belajar analisis ilmiah dengan mengamati pertumbuhannya. Setiap milimeter pertumbuhan tanaman itu jadi pelajaran yang sangat berharga. Proyek sederhana ini ternyata juga bisa ngajarin ilmu ekonomi dan konsep hilirisasi. Jadi, cabenya nggak cuma dimakan, tapi diolah jadi produk yang punya nilai tambah kayak sambal. Ini proses mengubah bahan mentah jadi produk yang nilainya lebih tinggi. Nah terakhir, coba kita lihat gambaran besarnya. Gimana kalau filosofi pendidikan ini bisa mengubah cara pandang satu bangsa secara keseluruhan? Di sini, dia menantang ide global yang konvensional. Menurutnya, kekuatan global yang sejati itu datang dari kemandirian dan produksi lokal. Berpikir global, tapi bertindak lokal. Itu kuncinya. Dia menggunakan metafora yang, wah, kuat sekali. Kita harus memperlakukan alam kita seperti ratu yang harus dihormati, bukan dieksploitasi habis-habisan untuk keuntungan jangka pendek. Alam yang cantik itu cukup tersenyum lewat pariwisata saja sudah bisa menghasilkan uang, nggak perlu dirusak. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Warisan seperti apa yang sebenarnya sedang kita siapkan untuk generasi penerus kita? Oke, kita mulai. Ada satu masalah yang cukup dalam di sistem pendidikan Indonesia. Cukup mengejutkan ya. Sekolah kita dibilang gagal membangun karakter dan kesadaran lingkungan. Buktinya, banyak sekolah yang kotor dan pendidikannya nggak nyambung sama lingkungan sekitar. Krisis generasi digital. Mereka disebut miskin proses hidup manual. Apa tuh maksudnya? Karena kurang proses manual, mereka jadi nggak sabaran, gampang menyerah, dan akhirnya malah depresi.
Lalu siapa dong yang salah? Katanya sih ini kegagalan sistemik yang melibatkan semua pihak. Kita lihat dari sisi guru, mereka terlalu sibuk sama administrasi sampai lupa tugas utamanya. Lalu orang tua, karena terlalu memanjakan, anak-anak jadi nggak bisa mandiri. Pemerintah juga begitu, gonta-ganti kurikulum terus, jadi nggak ada visi yang jelas. Nah, solusinya ternyata nggak usah jauh-jauh. Ada dari kearifan lokal Sunda kuno. Lihat deh urutannya. Sehat dan baik itu nomor 1, baru pintar. Karena pintar tapi jahat itu bahaya kan? Terus gimana cara praktiknya di sekolah? Coba kita lihat eksperimen sederhana ini. Lewat proyek simpel ini mereka belajar biologi, sabar, proses, bahkan sampai ekonomi. Intinya di sini, orang yang tahu prosesnya pasti akan menghargai hasilnya. Nah, pola pikir ini bisa kita pakai untuk hal yang lebih besar, sumber daya bangsa. Masalah nasional kita jadi bangsa konsumen, bukan produsen yang mengolah sumber daya sendiri. Jadi, pilihannya jelas. Apakah kita mau perlakukan tanah kita seperti PSK atau ratu? Visinya adalah menjadi bangsa mandiri yang mengelola alamnya sendiri secara berkelanjutan. Jadi, pertanyaannya, bisakah kearifan kuno ini benar-benar menyelesaikan masalah modern kita?